Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Zafira Sabrina Ali dengan NIM 102042500088. Saya berasal dari kelas 2505. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna toleransi dalam kehidupan beragama. Selamat menyaksikan semuanya. Yang akan kita bahas adalah keberagaman adalah keniscayaan. Indonesia adalah rumah bagi 6 agama resmi dan berbagai kepercayaan lokal. Keberagaman ini adalah anugerah sekaligus tantangan. Nah, tujuan kita adalah memastikan keberagaman ini menjadi sumber kekuatan, bukan perpecahan. Dan kuncinya ada pada satu kata, yaitu toleransi. Seperti yang kita ketahui, kita hidup di negara yang sangat kaya akan perbedaan, termasuk perbedaan keyakinan. Keberagaman ini adalah DNA bangsa kita. Namun, tanpa pondasi yang kuat, perbedaan ini bisa retak. Oleh karena itu, mari kita pahami lebih dalam apa sebenarnya toleransi itu dan mengapa ia sangat kita butuhkan. Apa itu toleransi? Secara bahasa, toleransi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerer, artinya menahan diri atau bersabar. Sedangkan secara umum adalah sikap menghargai, membiarkan, dan menerima adanya perbedaan. Secara sederhana, toleransi adalah sikap lapang dada. Itu bukan berarti kita harus setuju dengan semua pandangan orang lain, tetapi kita harus menerima hak orang lain untuk memiliki pandangan tersebut. Dalam konteks beragama, ini berarti kita memilih untuk bersikap sabar dan hormat terhadap keyakinan dan cara ibadah yang berbeda dari kita. Selanjutnya yaitu makna toleransi dalam konteks beragama. Bukan mencampur keyakinan, toleransi tidak meminta kita untuk mengubah atau mencampur keyakinan. Menghargai hak, toleransi adalah menghargai hak individu untuk beribadah dan meyakini ajaran agamanya tanpa diganggu. Wujud kerukunan, toleransi adalah praktik nyata dari kerukunan antar umat beragama. Penting untuk ditekankan, toleransi tidak sama dengan sinkretisme atau mencampur adukan agama. Kita tetap teguh pada keyakinan kita. Toleransi adalah tentang batas antara iman dan interaksi sosial. Imannya adalah urusan pribadi dengan Tuhannya, tetapi interaksi sosialnya adalah urusan kita sesama manusia yang harus saling menghormati. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip dasar toleransi beragama. Yang pertama, kebebasan beragama, yaitu mengakui hak setiap orang untuk memilih agamanya. Selanjutnya, tidak memaksakan keyakinan untuk menjaga keimanan masing-masing. Lalu, saling menghormati ibadah dan simbol agama lain. Ada 3 pilar utama toleransi. Yang pertama, kita semua punya hak asasi untuk berkeyakinan. Yang kedua, kita tidak boleh sedikit pun memaksa orang lain untuk menganut agama yang kita anut. Dan yang paling terlihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saling menghormati. Ketika kita menghormati tempat ibadah, waktu ibadah, atau simbol agama lain, kita sedang mempraktikkan toleransi. Nah, mengapa toleransi beragama sangat penting? Yaitu yang pertama adalah untuk mencegah konflik, menjaga dari perpecahan dan keributan sosial. Selanjutnya menciptakan kedamaian, membangun lingkungan yang aman dan nyaman untuk beribadah, lalu memperkuat persatuan bangsa, menjadikan keberagaman sebagai nilai nasional. Coba bayangkan sebuah lingkungan yang tidak toleran, pasti akan dipenuhi kecurigaan, ketegangan, dan konflik. Toleransi adalah vitamin bagi persatuan kita. Ia memastikan energi bangsa kita tidak habis untuk bertengkar karena perbedaan, melainkan fokus untuk maju bersama. Nah, tantangan dalam menjaga toleransi, yaitu pertama, fanatisme berlebihan, merasa paling benar dan merendahkan yang lain. Yang kedua, keterbatasan pemahaman, kurangnya informasi menciptakan prasangka yang buruk. Ketiga, diskriminasi, perlakuan tidak adil berbasis agama. Menjaga toleransi memang tidak mudah. Musuh utama kita adalah fanatisme yang kaku dan ketidaktahuan. Ketika kita menutup diri dari pengetahuan tentang agama lain, mudah sekali bagi kita untuk berprasangka. Maka tugas kita adalah membuka wawasan dan menumbuhkan empati. Selanjutnya adalah contoh nyata sikap toleransi. Yang pertama, di lingkungan, tidak mengganggu saat tetangga beribadah. Yang kedua, perayaan, menghormati perayaan hari besar agama lain. Selanjutnya yaitu kemanusiaan, saling menolong tanpa memandang agama. Toleransi tidak harus berupa hal besar, ia hadir dalam tindakan sehari-hari. Misalnya ketika ada perayaan Nyepi, kita menahan diri untuk tidak membuat kegaduhan. Ketika teman kita berpuasa, kita menghormati. Atau yang paling mendasar, ketika ada musibah, kita bahu-membahu, menolong tanpa bertanya apa agamanya. Toleransi adalah kemanusiaan yang berbalut hormat. Sekarang mari kita lanjut ke slide berikutnya. Kita akan membahas tentang dalil toleransi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk bertoleransi. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertoleransi tercatat dalam Al-Quran. Beberapa dalilnya antara lain, yang pertama adalah Al-Baqarah ayat 256.
Ayat ini memiliki arti tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Nah, kita bahas hubungan surah Al-Baqarah ayat 256 dengan toleransi. Hubungannya adalah ayat ini adalah pondasi utama toleransi beragama. Ia mengajarkan bahwa iman harus datang dari kesadaran dan keikhlasan, bukan paksaan. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran, bukan memaksa orang lain untuk menerimanya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang hadis toleransi. Rasulullah SAW juga pernah mengatakan dalam sebuah hadis, yaitu tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kamu, sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hubungan hadis dengan toleransi dalam kehidupan beragama adalah hadis ini menekankan bahwa iman kita tidak sempurna jika kita tidak memiliki kasih sayang dan harapan kebaikan untuk sesama, termasuk harapan agar mereka hidup damai dan nyaman dalam berkeyakinan. Nah, kesimpulan dari video saya adalah kunci keharmonisan. Toleransi adalah kunci keharmonisan bangsa, tanggung jawab setiap individu. Toleransi adalah menghargai dan bekerja sama dalam perbedaan. Sebagai penutup, mari kita tegaskan kembali, toleransi adalah fondasi yang menjaga Indonesia tetap berdiri. Mari kita jadikan nilai ini sebagai gaya hidup. Hargai yang berbeda, lindungi yang lemah, dan berinteraksilah dengan penuh kasih sayang. Terima kasih sudah menonton video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.